Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Selasa malam hari ini tanggal 16 Mei 2023. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, karena kasih Tuhan Yesus Bapa kita sangat baik. Dia selalu menjaga, melindungi, memelihara hidup kita. Hari berganti hari, tanggal berganti tanggal, waktu berganti waktu. Manusia bisa berubah, tapi cintanya Yesus tidak pernah berubah. Ternyata kita semua dipelihara sama Tuhan. Malam berganti malam, hari berganti hari, tapi kasih Tuhan senantiasa nyata di dalam kehidupan kita. Karena memang Tuhan jaga dan Tuhan selalu lindungi kita. Tema firman Tuhan pada malam hari ini sebelum kita berbaring tidur begitu indah. Tuhan berfirman, "Aku Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan ada orang mengganggu siang malam, aku menjaga." Oh, luar biasa. Ini bukti Yesus berjanji, ya dan amin. Dia selalu jaga setiap Bapak, Ibu, Saudara semua. Oleh karena itu mari kita makin hari makin cinta Tuhan. Hidup kita merasa aman di dalam Dia, Yesus Kristus. Karena Dia Tuhan kita, Juru Selamat kita, sentral kita. Dia di atas segala-galanya. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong. Apapun pergumulan setiap kita, saya percaya, asal kita senantiasa mau cinta dekat dengan Tuhan, maka Tuhan senantiasa setia jaga setiap kita. Amin. Ku lihat gunung bermain jauh, sanalah penolongku, yaitu Yesus Tuhanku, yang jadikan alam gelap. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di tiap susah. Di setiap hidup terus serta, Tuhan tolong selamanya. Amin, haleluya. Lewatku jurang bahaya, Dia biarkan ku jatuh. Tuhan tak sekali lelah, Dia lindungiku tetap. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di setiap susah. Di setiap hidupku terus serta, Tuhan tolong selamanya. Amin, haleluya. Dialah naunganku, panas tak siksakanku, dan Dia jauhkan hidup senang selamanya. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di tiap susah. Di setiap hidup terus serta, Tuhan tolong selamanya. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di setiap susah. Di setiap hidup terus serta, Tuhan tolong selamanya. Amin, haleluya. Dialah naunganku, panaslah siksakanku, kejahatan Dia jauhkan, hidupku senang selamanya. Tuhan Yesus jaga, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus senantiasa bersama kita. Di setiap hidup terus serta, Tuhan tolong selamanya. Amin, haleluya. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung,
Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak membiarkan kakiku goyah, menjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kanan, tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Ku mau cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Kejayaan dalam tangan-Mu lah, kekuatan dan kejayaan dalam tangan-Mu lah, kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus selalu jaga, Tuhan Yesus selalu serta, Tuhan Yesus juru selamatku. Aku mau cinta Tuhan Yesus sampai langkahku yang terakhir. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sempurna, kudus dan agung. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku, untuk kami baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosa-dosaku, segala kilapku dan salahku Bapa. Perbaharuilah seluruh hidupku, bentuklah hidupku untuk menjadi serupa dengan Yesus. Terima kasih Bapakku Yesus. Tuhan selalu tolong menjaga hidupku sampai nanti aku masuk surga, hidup kekal selamanya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau adalah sentral pusat di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Selasa malam tanggal 16 Mei 2023. Bersyukur kepada Bapak Ibu, bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan senantiasa menjaga, melindungi dan memelihara kita. Oleh itu mari terbukti nyata kita bisa dijaga, dilindungi Tuhan hari demi hari sampai detik ini. Oleh karena cintanya Yesus luar biasa. Dan kita meresponi cintanya Tuhan, yaitu kita bangun komunitas ilahi, kita bangun persekutuan dengan Tuhan, kita bangun hubungan sehat dengan Tuhan, kita bangun untuk selalu hubungan kita akrab, hati kita melekat dengan Tuhan, karena hanya Dia Yesus satu-satunya Tuhan yang juru selamat kita. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan tadi begitu indah, yang tadi saya bacakan dalam Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan? Ke gunung-gunung. Tuhan dilambangkan gunung yang tinggi, gunung Sion, gunung batu penjagaku, di mana pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kaki kita goyah.
dan penjaga Tuhan kita tidak akan terlelap. Senantiasa Tuhan menjaga milik kita. Seperti dalam tema firman Tuhan katakan, aku Tuhan penjaganya setiap saat. Aku menyiraminya. Supaya jangan ada orang mengganggu siang malam. Aku menjaga. Jadi ternyata firman Tuhan berkata benar. Tuhanlah penjaga kita. Tuhanlah naungan kita di sebelah tangan kanan kita. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ayat ke-7. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa. Kita bangga dan kita merasa sangat-sangat bahagia. Rugi besar kalau kita tidak cinta Yesus. Tapi justru kita saat ini anugerah Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa ikutin siang malam, pagi malam dengan renungan firman Tuhan saya sampaikan tiap hari loh nih Bapak Ibu. Jadi tiap hari, tiap saat kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Supaya nanti kelak kalau sudah kita punya hubungan intim, hubungan akrab dengan Tuhan, hati kita ada Yesus. Di hati Yesus ada kehidupan kita. Dan saya percaya kita minta sama Tuhan. Kalau Tuhan datang dengan segala kemuliaan, Tuhan ingat aku. Kalau engkau Bapa datang sebagai Raja, aku diangkat hidup-hidup rapture, masuk di dalam kerajaan Tuhan yang kekal buat selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca kitab Nabi Yesaya pasal 27 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar, dan kuat. Atas lewitan ular yang meluncur, atas lewiatan ular yang melingkar, dan akan membunuh ular naga yang di laut. Amin. Lewiatan ular yang meluncur, ini lambang dari kejahatan, lambang dari Lucifer, lambang dari dunia yang begitu jahat. Orang-orang fasik semakin hancur binasa. Sesuai dengan firman Tuhan, kalau kita baca Wahyu, nanti ada naga yang akan dibinasakan sama Tuhan ya. Coba kita membaca. Semua kan hancur kelawan sama Tuhan, tidak bisa saudara ya. Karena Tuhan nanti akan berperang. Tuhan akan bersama kita. Oleh itu kita tidak perlu gentar dan takut. Sebab kita punya Yesus yang ajaib. Tuhan yang dahsyat ya. Tuhan yang luar biasa. Coba kita membaca Wahyu pasal 12 saudara. Ya, lihat ini. Wahyu pasal 12 ya. Ayat yang ke-9. Dan naga besar itu si ular tua ya ini. Yaitu disebut iblis atau setan. Ia menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat. Nah ini malaikat. Amin. Semua akan berperang lawan Tuhan. Hancur semuanya. Tidak ada satu pun yang bisa selamat. Tidak bisa. Itu lawan iblis saudara. Tuhan akan hancurkan semuanya. Waktu bangga kita punya Yesus yang luar biasa. Dan kita makin hari kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Sebenarnya Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Pada waktu akan dikatakan bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku Tuhan penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya. Supaya jangan ada orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput. Aku akan bertindak memalingnya. Dan akan membakarnya sekaligus. Amin. Puji Tuhan. Dia akan jaga selalu kita. Dia selalu lindungi kita. Ini lihat ini. Disiraminya apa? Disiram dengan firman Tuhan. Seperti malam hari ini. Pagi malam kita diisi dengan firman Tuhan. Mari kita mau semangat ikut Yesus. Sebanyak dekat dengan Tuhan kita merasa aman, tentram. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku. Ia mencari damai dengan aku. Amin. Mari kita senantiasa mencari Yesus. Karena di dalam dia ada damai sejahtera, ada sukacita. Pada hari yang akan datang Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dan hasilnya. Apakah Tuhan memusnahkan umatnya seperti yang memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah ia membunuh umatnya seperti yang membunuh orang yang membunuh mereka? Dengan menghalau dan dengan mengusir mereka, engkau telah melawan mereka. Ia telah menyisihkan mereka dengan anginnya yang keras di waktu angin timur. Maka beginilah akan dihanguskan, dihapuskan kesalahan Yakub. Dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mezbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupan-pedupan yang tinggal berdiri. Ini sesuai dengan firman Tuhan, bahwa kalau kita bertobat, minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan ampuni dan Tuhan akan kuduskan, Tuhan sucikan kita sesuai dengan firman Tuhan dalam surat 1 Yohanes 1:9. Jika kita mengaku segala dosa kita, maka Ia setia dan adil. Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan dan dosa kita diampun. Itulah Yesus Kristus. Oleh itu mari kita mau datang kepada Yesus. Kita mau cinta Tuhan. Di ayat 10 dikatakan,
Sebab kota yang berkubu itu terpencil, suatu tempat kediaman yang dikosongkan dan ditinggalkan seperti padang gurun. Anak lembu akan makan rumput dan berbaring di situ, menghabiskan dahan pohon. Apabila ranting-ranting sudah kering, maka akan dipatahkan. Perempuan-perempuan akan datang dan menyalakannya. Sebab inilah suruh bangsa yang tidak berakal budi. Itulah sebabnya dia tidak disayangi oleh dia yang menjadikannya, dan tidak dikasih oleh dia yang membentuknya. Maka pada waktu itu Tuhan akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai ke sungai Mesir, dan kami akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel. Pada waktu itu sangkala besar akan ditiup, dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, serta mereka terbuang ke tanah Mesir untuk sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem. Amin. Mari kita mau senantiasa menyembah kepada Tuhan. Kita mau berharap kepada Tuhan. Kita mau andalkan Yesus di atas segala-galanya. Karena Tuhan berfirman, Tuhan akan bawa kita di dalam kerajaan surga. Dia akan berperang. Saya kasih ayat terakhir, Wahyu pasal 17 ayat 14, saudara. Ya, demikian firman Tuhan. Mereka akan berperang melawan anak domba. Ini iblis, ya, Lucifer, si ular tua tadi. Tapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan raja di segala raja. Mereka bersama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah pilih, dan yang setia. Amin. Itu siapa? Itu kita semua. Mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau masuk dalam pilihan Tuhan. Kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jauh dari dosa, tapi dekatlah dengan Tuhan. Karena Tuhan berjanji, Tuhan senantiasa akan menjaga, melindungi kita. Sesuai dengan pujian ini, Tuhan jaga, Tuhan hantar. Tiap hari, tiap saat, kita melangkah bersama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di tiap susah. Di segenap hidupku terus serta, Tuhan tolong selamanya. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di tiap susah. Di segenap hidupku terus serta, Tuhan tolong selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbang tidur, mari Bapak Ibu berjaga dan berdoa dekat dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus setia, selalu menjaga, melindungi kita siang malam. Tuhan selalu bersama kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.